Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Rizaldi. Saya berasal dari kelas TI 2A. Di sini saya akan menjelaskan video tentang apa yang akan saya lakukan di 2045 ke depan. Jika berbicara tentang teknologi, tentunya kita tidak akan dipisahkan dari kehidupan manusia. Selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus menjadi hal terpenting dalam kehidupan. Tidak dapat dipungkiri kalau teknologi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, mulai dari anak kecil hingga orang tua, pedagang kecil hingga pengusaha besar, baik disadari maupun tidak, sudah begitu tergantung pada teknologi. Jika dari kacamata sejarah, teknologi sesungguhnya sudah mulai dikenal manusia sejak di atas 100 abad yang lalu. Sejak manusia diciptakan di muka bumi ini, manusia sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol dan isyarat. Hal ini merupakan awal titik perkembangan teknologi. Teknologi berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini, jarak dan waktu seakan-akan tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Orang yang sedang di pulau yang berbeda, bahkan negara yang berbeda, kini mampu melakukan komunikasi, bahkan mampu menampilkan secara visual. Salah satu hal yang menjadi tren saat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan elektronik. Beberapa contoh aktivitas diantaranya adalah e-learning, e-banking, e-library, dan e-laboratory, email, dan sebagainya. Aktivitas berbasis elektronik ini sudah pasti sangat membantu kegiatan manusia. Dengan hal ini, dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi hambatan. Selain itu, proses pengolahan data pun semakin cepat dan efisien. Bagi barang-barang elektronik mulai dari televisi, handphone, pager, PDA, laptop, hingga pump top sudah menjadi barang-barang yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Perkembangan teknologi pun semakin pesat seiring dengan ditemukannya alat-alat yang lebih canggih. Sisi positifnya adalah masyarakat yang menjadi pengguna aktif teknologi, situs-situs, serta media komunikasi sosial, mereka dapat menyampaikan informasi dan juga mendapatkan informasi secara lebih mudah. Komunikasi khususnya di Indonesia akan terasa seakan menjadi lebih mudah seiring perkembangan teknologi ini. Bila dilihat dari sisi negatifnya, kemajuan teknologi ini membuat orang menjadi malas untuk berkomunikasi secara langsung. Orang lebih memilih berinteraksi melalui handphone ketimbang komunikasi dengan orang sekitarnya. Contoh, anak-anak sekarang sibuk berchattingan dengan teman melalui handphone miliknya ketimbang berbicara dengan saudaranya. Saat ini acara keluarga sedang berlangsung, kadang kemajuan teknologi membuat seorang menjadi kurang peka dengan ekspresi saat sedang berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Penggunaan teknologi memang sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah masyarakat, namun sekaligus juga menciptakan serangkaian masalah baru. Sistem sekolah telah menyadari bahwa masalah sosial berdampak pada misi setiap sekolah dan suasana kelas, serta harus ditangani dengan kebijakan dan program pendidikan yang terencana dan berkelanjutan. Maka ini penting untuk membuat guru dan siswa menyadari masalah ini dan untuk membatasi kemungkinan dampak negatif. Kaum muda merasa bahwa mereka unggul dalam multitasking atau melakukan beberapa aktivitas pada saat yang bersamaan. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa praktik tersebut berdampak negatif pada keakuratan retensi informasi. Terlebih, bisa mengakibatkan pada sesuatu yang sangat berbahaya atau berisiko. Misalnya, mengirim pesan SMS atau bertelepon saat mengemudi telah terbukti menjadi ancaman yang serius bagi keselamatan publik. Penyalahgunaan ponsel selama sekolah dapat mengganggu kegiatan belajar, bahkan dapat digunakan untuk menyontek saat mengerjakan tugas sekolah atau ujian. Kaum muda seringkali tidak menyadari bahwa penggunaan ponsel mereka tidak bersifat pribadi dan oleh karena itu tidak ragu untuk mengirimkan foto atau pesan eksplisit. Berikut adalah permasalahan teknologi untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah kurangnya pendanaan teknologi.
Kemerosotan ekonomi belakangan ini, baik karena COVID-19 atau siklus ekonomi, sama-sama mengakibatkan berkurangnya dana pendidikan, yang juga berarti lebih sedikit dana yang tersedia untuk perangkat kelas teknologi, perangkat lunak, dan pelatihan. Penurunan ini terjadi saat biaya teknologi sedang meningkat. Penerapan teknologi dalam pendidikan tentu saja membutuhkan dana, dan terkadang tidak sedikit, terutama dalam pengaplikasian teknologi terbaru atau penggunaan yang lebih masif, misalnya saat pembelajaran online akibat pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai ini, telah memaksa semua pihak menyisihkan dana untuk kebutuhan teknologi pendidikan. Yang kedua, akuntabilitas guru dan siswa. Penekanan akuntabilitas mendorong tren ke arah penggunaan teknologi dengan cara yang membantu guru dan siswa lulus ujian dan memenuhi standar yang disyaratkan atau KKM. Daripada mendukung strategi pengajaran yang lebih inovatif, guru ragu untuk menggunakan teknologi kecuali jika memang tidak mendukung peningkatan pencapaian pembelajaran. Yang ketiga, literasi digital. Meningkatnya peranan teknologi di semua bidang masyarakat kita membuat semakin penting bagi siswa untuk menjadi konsumen sumber daya teknologi yang cerdas dan menunjukkan digital citizenship atau penggunaan sumber daya teknologi dengan cara yang aman, bertanggung jawab, dan legal. Tanggung jawab untuk pengajaran ini biasanya berada di sekolah. Yang keempat, perdebatan tentang penerapan terbaik. Para pendidik masih saja terus memperdebatkan peran yang tepat dari metode tradisional yang diarahkan oleh guru versus metode berbasis inquiry yang berpusat pada siswa. Penggunaan teknologi yang diarahkan oleh guru yang telah lama digunakan dan tervalidasi dengan baik dapat memenuhi standar konten, tapi banyak pendidik yang melihatnya sebagai ketinggalan zaman. Metode konstruktivis berbasis inquiry dianggap lebih modern dan inovatif, tetapi kurang jelas bagaimana metode tersebut dapat digunakan sesuai standar yang diperlukan untuk menunjukkan akuntabilitas guru dan siswa. Yang terakhir adalah ketergantungan pada pembelajaran online. Semakin banyak pembelajaran virtual yang ditawarkan dan sekolah virtual sudah mulai menjadi bagian utama dari pendidikan di dunia. Meskipun gerakan ini telah meningkatkan akses ke pembelajaran dan perkuliahan berkualitas tinggi, tidak semua siswa memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menggunakannya, bahkan jika mereka dapat mendapatkan akses. Indonesia menuju usia emasnya pada tahun 2045. Seiring pertumbuhannya usia bangsa, banyak pula tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, sehingga perlu adanya adaptasi dan transformasi menyiapkan manusia Indonesia menyambut Indonesia Emas 2045, salah satunya dengan kunci pendidikan. Penciptaan karakter unggul, budaya akademik kolaboratif dan kompetitif di perguruan tinggi menjadi kunci penting membangun Indonesia. Perguruan tinggi juga memiliki tugas dalam mengembangkan sumber daya manusia yang mampu berpikir rasional, kritis, inovatif, aktif, berwawasan kebangsaan, dan mindset entrepreneur. Dosen juga menjadi pusat penggerak sebagai inspirator, mitra, sahabat pengajar bagi para mahasiswa untuk menyalurkan learning based outcome kurikulum, seperti kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka untuk merelevansikan lulusan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Apa yang akan saya lakukan pada tahun 2045 nanti? Seperti yang kita tahu bahwa teknologi semakin lama akan semakin meningkat. Bahkan jika dilihat 10 tahun terakhir, teknologi berkembang sangatlah pesat. Tentu saja saya akan bantu peningkatan teknologi tersebut. Namun tidak hanya meningkatkan, tapi juga memfilter dan membuat teknologi untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, mengurangi dampak negatif dan membesar dampak positif, membuat hal-hal yang baru untuk pendidikan di Indonesia. Meningkatkan peranan teknologi di masyarakat dan khususnya pada pendidikan Indonesia, dan menyongsong bangkitnya generasi emas pada tahun 2045. Untuk membangkitkan generasi emas tahun 2045 diperlukan pembangunan pendidikan dan perspektif masa depan dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, modern, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.